NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Seperti biasa di siang hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit Mandalika. Baik, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama dalam isi narasi ataupun mungkin ya dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Baik, ini adalah area yang nantinya akan dijadikan pedok. Kemudian juga ada pembangunan MC Medical Center yang kita lihat di depan di sini. Dan di depan kita lihat juga sedang melakukan pemadatan dan juga penimbunan untuk kemudian nanti dilakukan pembangunan kembali. Jadi ini tanah tadinya tanah bekas lahan pertanian. Karena tanahnya gembur cukup bagus kalau untuk lahan pertanian, namun untuk pembangunan kurang begitu bagus sehingga harus digali terlebih dahulu hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Kemudian dibuang dan diurugan kembali atau memakai urugan pilihan dari luar sirkuit. Kemudian dihamparkan, dipadatkan, baru dilakukan pengerjaan. Kemudian ini adalah pemadatan yang ada di sebelah samping pedok di depan. Dan ini masih dalam tahap penyelesaian atau penyempurnaan untuk pemadatan. Dan kita lihat juga ada urugan pilihan yang masih belum dilakukan penghamparan. Kemudian kita tiba di tunnel yang pertama atau di terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan di sini masih dalam tahap pengerjaan untuk bagian dalam di mana nantinya akan dioperasikan mesin pompa ya untuk memompa air secara otomatis sehingga ketika ada air di dalam langsung secara otomatis dipompa atau disedot dan dibuang. Sementara di sini nantinya akan dibangun juga jalan yang akan terhubung ke tikungan yang keempat bahkan hingga ke tunnel yang kedua yang berada di tikungan ketujuh dan juga tikungan yang ke-8. Sementara di sini banyak sekali mobil sepertinya sudah siap-siap sahabat untuk melakukan lane clearing. Dan di sini sudah dilakukan pembentukan untuk badan jalan yang nantinya akan tersambung dengan ujung tunnel ke-1 ya di bagian kanan. Dan di sini kita lihat masih ada bangunan dan sepertinya di sini akan segera dieksekusi ya ataupun juga dilakukan lane clearing. Dan seperti inilah sahabat kondisi di bagian sisi kanan tunnel yang pertama di mana untuk persiapan penyambungan. Nah, ini adalah badan jalan yang sudah mulai dibuat sehingga jalan ini nantinya terhubung ke tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga di tikungan ke-8 melewati tikungan ke-4, ke-5 dan ke-6 menuju zona tengah sirkuit. Dan kalau kita perhatikan di dalam zona sirkuit ini, di dalam zona main track atau track lane ya, begitu luas sekali. Dan menurut kabar nantinya di dalam juga akan dibangun resort-resort mewah. Kemudian juga akan dibangun taman. Dan untuk pembangunannya kita akan terus pantau ya seperti apa nanti hasil pembangunannya. Namun menurut kabar kalau untuk pembangunan resort-resort mewah itu mungkin tidak dibangun sekarang ya. Hanya saja mungkin setelah gelaran balapan MotoGP pertama atau kedua berlanjut ya bertahap. Nah, seperti ini sahabat kondisinya di ujung trek lurus. Di mana di depan itu adalah merupakan ANP atau alat penghasil atau produksi aspal yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Dan di bagian sisi kiri track lane atau pit lane atau pit out di sini ya sedang dilakukan
penghamparan dan juga perataan, dan kemungkinan besar sebentar lagi akan dilakukan pengaspalan seperti pengaspalan yang lainnya yang sudah dilakukan. Dan ini nanti akan terhubung ke jalan yang menuju zona luar sirkuit yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, yang langsung nanti akan terhubung dengan jalan provinsi di luar ya. Sementara yang kita lihat ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Ini tikungan yang berbelok ke arah kanan. Di sini belum ada pengerjaan kembali, baik di area outer line, inner line, area curb, kemudian juga area gravel, dan juga di main track. Dan sekarang hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan lapis yang terakhir atau lapis yang ketiga ya, yang nantinya akan dilakukan pengaspalan setebal 4 cm. Setelah kita tahu bahwa pengaspalan di sirkuit Mandalika itu dilakukan 3 lapis ya, ada ACBS, ACBC dan ACWC. Kemudian yang sudah dilakukan adalah lapis yang pertama dan lapis yang kedua telah terkoneksi sepanjang 4,31 km sesuai dengan panjang lintasan. Kemudian untuk pengaspalan dulu yang pertama adalah pengaspalan yang dilakukan setebal 8 cm. Kemudian pengaspalan yang kemarin baru saja selesai untuk lapis yang kedua itu mempunyai ketebalan 6 meter. Sementara nanti untuk lapis yang ketiga ketebalannya mencapai 4 cm. Kemudian di sini ada pengerjaan untuk penghamparan dan perataan area gravel. Dan kita lihat juga di sini di bagian sisi kiri outer line untuk penempatan konkret barriernya sudah tersambung, namun belum dilakukan pemasangan besi dan kawatnya. Dan kita lihat di sini juga ada pengerjaan untuk penggalian ya di sini, dan kita lihat ada eskavator yang sedang menggali di sini dan menaikkan galiannya ke atas truk. Dan kita akan lanjut ke tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Dan di sebelah kiri sahabat di sini untuk area yang sudah diratakan ini nantinya akan dibangun grandstand yang akan berhadapan di sebelah kanan inner line. Jadi di sini grandstand atau tribun nanti akan saling berhadapan ya. Dan ini adalah tikungan yang ke-7 ya, menuju tikungan yang ke-8 dan tikungan ke-6 juga kita lihat di sini sahabat untuk persiapan pelebaran pengaspalan di bagian sisi kanan outer line. Kemudian di sebelah kiri run off di sini sahabat, di sebelah kiri track lane ya, untuk area gravelnya kan ini masih terlihat belum rata hingga menyentuh ke sisi kiri untuk run off. Nah ini kemungkinan besar difungsikan untuk nanti jalan atau untuk mengangkut material aspal atau yang lainnya karena masih dilakukan pengerjaan. Jadi belum selesai ya. Jadi nanti dump truck itu akan melewati pinggir main track atau pinggir track lane, tepatnya berada di area gravel. Makanya tidak diratakan terlebih dahulu karena kalau diratakan itu nanti juga akan rusak kembali ya. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, dan kita akan coba untuk terbang di atas bukit yang berada di tikungan 9, tikungan 10 dan tikungan yang ke-11. Nah seperti inilah sahabat kondisi di tengah atau di atas ya, di atas tikungan yang ke-9 dan juga tikungan yang ke-10. Jadi di sini cukup luas sekali. Dan menurut kabar ini juga akan dijadikan sebagai spot penonton yang tanpa tempat duduk ya. Jadi apabila memang ini dijadikan sebagai tempat penonton untuk para penonton yang hadir di sini, rasanya ini recommended banget buat sahabat semua nantinya yang akan langsung menonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi dari ketinggian bukit ini kita bisa melihat hampir 360 derajat sahabat. Bisa melihat ke tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11 bahkan hingga ke tikungan yang terakhir dan ke trek lurus. Jadi semuanya hampir bisa terlihat dari sini ketika atau kalaupun tidak ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di tengah sirkuit ya. Dan ini tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11, di mana di sini untuk area run off-nya
masih belum selesai dilakukan pengerjaan atau pengaspalan dan terlihat hanya sedikit lagi akan selesai. Dan sepertinya di sini masih terus dipersiapkan ya untuk pemadatan dan juga nantinya akan dilakukan prem puting. Namun di sini masih terlihat ada eskavator yang sedang melakukan penggalian dan juga perataan. Dan sepertinya ini sahabat digali kembali ya. Dan ini sepertinya tidak memenuhi standar. Ketika track line atau baik itu outer line, inner line maupun track yang utama rusak atau tidak memenuhi standar, jadi diangkat terlebih dahulu, digali terlebih dahulu ya. Kemudian dilakukan penggantian urgan dan langsung dilakukan penghamparan dan pemadatan kembali. Penyebab penggalian itu bisa karena memang elevasinya kurang atau bahkan lebih, ataupun juga kepadatannya atau rusak karena lumpur seperti waktu hujan ya. Jadi begitu detail sekali sehingga apapun yang dikerjakan di sirkuit Mandalika ini harus memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan inner line di sini sahabat, kita melihat ada pembangunan untuk drainase dan juga sudah mulai dibentuk di sini nantinya ya jalan yang akan menuju ke tikungan yang keempat dan nanti juga akan tersambung ke tikungan yang maksud saya ke tunnel yang pertama. Dan kita lihat juga ke depan. Nah tadi kita mereview dari sana ya. Nah dari sini ke depan ke sana dan nanti akan tersambung ke sini sehingga drainase yang berada di tikungan yang keempat itu akan tersambung ke drainase yang berada di tikungan ke-13. Bahkan dari drainase tikungan yang pertama yang memotong lintasan akan tersambung ya. Dan kita lihat di sini juga banyak urgan pilihan di tikungan yang ke-13, terutama di bagian penyambungan inner line. Kemudian di bagian area run off di sini di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 sudah mulai dikerjakan kembali maksudnya ya untuk persiapan pengaspalan. Dan kemudian kita akan melihat hasil pengaspalan hari kemarin di bagian sisi kiri tikungan yang ke-14-15 di mana dilakukan pengaspalan untuk bagian outer line atau service road di bagian luar atau bagian kiri ya. Dan rupanya sudah tersambung. Bahkan kalau kita perhatikan sahabat, untuk outer line semuanya sudah tersambung dari tikungan pertama hingga ke tikungan pertama lagi. Namun untuk inner line sepertinya masih ada kendala atau belum tersambungnya di bagian tikungan yang ke-13 tadi ya, yang kita lihat. Jadi kalau tikungan ke-13 sudah tersambung maka selesai sudah untuk penyambungannya, semuanya sudah terkoneksi, hanya tinggal mungkin penyempurnaan saja. Dan untuk pengaspalan outer line dan inner line, apakah memang akan dilakukan pengaspalan 1 lapis, 2 lapis atau 3 lapis? Ya nanti akan kita lihat saja. Namun yang pastinya untuk track lane akan dilakukan 3 lapis pengaspalan. Dan rupanya di sini sahabat untuk area run off di tikungan yang ke-14, 15 dan 16 juga sudah dilakukan prem puting, hanya tinggal persiapan ya. Persiapan untuk pengaspalan di bagian area run off di sini. Dan biasanya ketika sudah dilakukan prem puting langsung dilakukan pemberian garis atau batas ya, mungkin nanti akan dilakukan pengaspalan. Dan seperti inilah kondisi di tikungan ke-14, 15 dan juga ke-16, bahkan tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Tadi kita mereview dari sini sahabat dan kita sudah sampai lagi ke sini, dan ini adalah pembangunan race control di mana masih terlihat untuk penyempurnaan atau pemasangan rangka atap baja. Dan kita lihat coba untuk lebih mendekat di sini. Nah seperti ini sahabat, jadi masih ada yang belum dipasang ya, belum selesai dipasang. Nah nanti ketika semuanya sudah selesai dipasang baru akan dilakukan penutupan untuk atapnya. Sementara untuk di lantai dasar dan lantai ke-1 sudah dilakukan atau sudah mulai dilakukan pemasangan dindingnya. Nah seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP di siang hari ini. Atas kekurangan, kesalahan, dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Nanti kita sore hari akan seperti biasa melihat capaian hari ini dari pagi hingga sore.
Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.